Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Intan Dzulhijjah di channel Kuota Belajar. Sisihkan kuotamu untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, tentang 5 kingdom klasifikasi makhluk hidup. Menurut Robert Whittaker, ada 5 sistem kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup. Ada Monera, Protista, fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, dan animalia atau hewan. Yang pertama, kingdom Monera. Ciri-ciri dari kingdom Monera, selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik, bersel satu atau uniseluler, mampu berkembang biak dengan cara membelah diri, contohnya bakteri dan alga biru. Nah, ini contoh dari kingdom Monera. Kemudian kingdom Protista. Ciri-cirinya, selnya memiliki membran inti, bersel tunggal, mampu berkembang biak dengan membelah diri, contohnya amuba, euglena, dan paramecium. Nah, ini contoh amuba, euglena, dan paramecium. Kingdom yang ketiga adalah kingdom fungi. Ciri-cirinya tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun, hidup di tempat yang lembab, dan memiliki atau bersifat saprofit. Contoh dari fungi adalah Mycomycotina, Ascomycotina, Oomycotina, Basidiomycotina, Zygomycotina, dan Detromycotina. Nah, itu contoh dari jamur. Nah, ini ada beberapa contoh dari jamur. Ini mungkin salah satunya sering kalian lihat yang digunakan untuk sayuran makanan ya, bisa. Nah, ini adalah contoh jamur. Kingdom berikutnya, kingdom plantae. Ciri-cirinya bersel banyak, memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Ya, tumbuhan itu memperoleh makanan dengan autotrof, yaitu dengan cara fotosintesis. Contohnya Bryophyta atau lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, yang pertama tumbuhan lumut atau Bryophyta. Ciri-cirinya memiliki bagian-bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun, mempunyai klorofil, hidup di tempat yang lembab, mengalami pergiliran keturunan. Ini beberapa contoh dari lumut. Kemudian Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki akar dan daun sejati, berklorofil, tidak berbunga, daun mudanya mudah menggulung, hidup di tempat yang lembab dan teduh atau di air. Ini contoh tumbuhan paku. Mungkin kalian pernah atau sering melihatnya. Kemudian Spermatophyta atau tumbuhan biji. Ciri-cirinya memiliki akar dan daun sejati dan berkembang biak dengan biji. Nah, ada 2 jenis tumbuhan biji, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Ciri-cirinya memiliki 1 keping daun lembaga, berakar serabut, batangnya tidak berkambium, tulang daun sejajar atau melengkung, kelopak bunga pada umumnya kelipatan 3. Nah, apa contoh dari tumbuhan monokotil? Contohnya padi, jagung, melinjo. Nah, itu tumbuhan berkeping 1. Kemudian tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Ciri-cirinya memiliki 2 keping lembaga, daun lembaga berakar tunggang, batangnya berkambium, tulang daunnya menyirip atau menjari, kelopak bunganya kelipatan 4 atau 5. Contoh dari tumbuhan dikotil ini, contohnya kacang merah, kacang kedelai, kemudian pohon mangga. Nah, itu tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Berikutnya kingdom hewan atau animalia. Ciri-cirinya memiliki sel eukariotik, bersel banyak, dan memperoleh makanan dari organisme lain.
atau disebut juga dengan heterotrof. Nah, kingdom Animalia ini ada dua, ada invertebrata dan vertebrata. Invertebrata yaitu hewan bertulang, tidak bertulang belakang. Sedangkan vertebrata itu hewan yang bertulang belakang. Nah, apa saja yang termasuk dari hewan invertebrata? Yang pertama ada Coelenterata, kemudian Porifera, hewan berpori, kedua Coelenterata, hewan berongga, Platyhelminthes, cacing pipih, kemudian Nemadelminthes, cacing gilik, Annelida, cacing gelang, Echinodermata, hewan berkulit duri, Molluska atau hewan lunak, dan Arthropoda, hewan berbuku-buku. Nah, ciri dari Porifera atau hewan berpori itu adalah tubuhnya seperti spons, habitatnya di perairan, warna tubuhnya biasa bermacam-macam, ada merah, kuning, dan hijau. Contoh dari Porifera itu adalah Spongia atau Espongia. Yang kedua, Coelenterata atau hewan berongga. Hewan berongga ini ciri-cirinya memiliki tentakel untuk menangkap mangsa, dan permukaan tentakel terdapat sel racun yang bisa menyengat. Kemudian, tubuhnya berbentuk polip dan menempel pada tempat hidupnya. Kemudian, ada yang berbentuk medusa dan bergerak aktif seperti melayang-layang di air seperti payung. Contohnya apa dari hewan Coelenterata ini? Yaitu ubur-ubur, ya. Obelia, Hydra itu masuknya ke Coelenterata. Kemudian yang ketiga, cacing vermes. Nah, ini tadi ada Platyhelminthes, kelompok cacing ya, Nemadelminthes, dan itu adalah Annelida. Contoh dari Platyhelminthes itu adalah cacing hati dan cacing pita. Contoh Nemadelminthes itu adalah cacing perut, dan Annelida contohnya itu adalah cacing gelang, ya. Contohnya cacing tanah. Kemudian untuk Molluska itu adalah hewan bertubuh lunak, banyak lendir dan terbungkus oleh mantel. Contohnya di sini ada siput, ya. Ini contohnya Molluska. Kemudian Echinodermata, hewan yang tubuhnya diselimuti duri, jadi disebut dengan hewan berkulit duri. Kemudian Echinodermata itu adalah tubuh yang diselumuti duri, jadi disebut dengan hewan berkulit duri. Kemudian contoh lain dari Echinodermata ini ada bulu babi, ya, bintang ular. Nah, itu contoh Echinodermata. Kemudian Arthropoda, hewan berbuku-buku. Nah, ini contohnya di sini ada laba-laba, insekta, ini termasuk kupu-kupu, dan ini ada kecoa, ya. Kemudian untuk hewan vertebrata, itu yang pertama ada Pisces atau ikan. Dia hidup di air, bergerak dengan sirip, bernafas dengan insang, dan fertilisasinya eksternal atau pembuahannya secara eksternal. Kemudian amfibi. Amfibi sebagian hidupnya di darat, sebagian lagi di air, kemudian berdarah dingin, fertilisasinya eksternal. Jadi pembuahannya di luar, ya. Bergerak dengan dua pasang tungkai. Nah, ini contoh katak, ini contohnya amfibi, dan ikan ini Pisces. Kemudian vertebrata berikutnya ada reptilia atau hewan melata. Dia hidup di darat, bergerak dengan dua pasang tungkai kecuali ular,
berdarah dingin. Nah, contoh dari reptil itu adalah ular, kadal, kemudian buaya. Kemudian kelompok vertebrata berikutnya aves atau unggas. Hidup di darat, bergerak dengan sayap dan kaki, tubuh ditutupi bulu, bernapas dengan paru-paru. Kemudian mamalia atau hewan menyusui, berdarah panas, tubuh ditutupi rambut, bernapas dengan paru-paru, dan memiliki kelenjar susu atau mamae. Makanya disebut dengan hewan mamalia, hewan menyusui. Contohnya di sini kucing. Kalau aves unggas tadi contohnya adalah burung. Nah, kini kita bisa bedakan ya, kita harus bisa membedakan mana bulu dan rambut. Kalau bulu itu di hewan unggas. Kalau rambut itu di hewan mamalia. Bulu itu adalah suatu struktur kedap air yang menutupi permukaan tubuh burung dan unggas. Sedangkan rambut itu lapisan tebal dari rambut halus yang menutupi kulit. Nah, ini termasuk di mamalia ya. Itu perbedaan bulu dan rambut. Kemudian, nah ada sistem tata nama binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Jadi ada dua kata ya, ganda. Terdiri dari dua kata, bahasanya menggunakan bahasa Latin. Kata pertama menunjukkan nama genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Nah, bagaimana cara penulisannya? Kata yang pertama itu diawali dengan huruf besar. Kata yang pertama diawali dengan huruf kata pertama diawali dengan huruf besar, sedangkan nama petunjuk spesies kata kedua dengan huruf kecil. Apabila ditulis dengan huruf tegak, maka harus digarisbawahi secara terpisah antar kata, sedangkan jika ditulis dengan cetak miring, maka digarisbawahi. Jadi itu cara penulisan tata nama binomial nomenklatur. Sekali lagi ya, ini dikoreksi, maksudnya cara penulisan huruf pada kata pertama itu dengan huruf besar, kemudian huruf pertama pada kata kedua itu dengan huruf kecil. Contoh, Oriza sativa. Oriza itu kata pertamanya oriza, huruf pertama pada kata pertama itu adalah O, harus huruf besar. Sedangkan huruf pertama pada kata kedua sativa, S ya, pada huruf S itu kecil. Jadi disebut oriza sativa, ditulis oriza sativa. Kalau dengan huruf tegak digarisbawahi, kalau tidak digarisbawahi berarti harus ditulis miring secara terpisah. Nah, ini contoh nama lain dengan sistem tata nama binomial nomenklatur untuk padi. Contoh lainnya kucing, Felis catus. Kata pertamanya Felis dan huruf pertamanya itu adalah F, berarti harus besar. Nah, kata keduanya catus, huruf pertamanya itu adalah C, berarti harus kecil. Jadi, ini penulisan Felis catus. Felis menunjukkan genus dan catus menunjukkan spesies. Digarisbawahi jika tegak, kalau tidak digarisbawahi harus ditulis dengan miring. Nah, itu contoh penulisan tata nama binomial nomenklatur. Nah, itu saja untuk materi sistem 5 kingdom dan bagaimana cara tata nama binomial nomenklatur. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.